Al-Isra mulai dari ayat 33. Wala dan jangan taqtulu kalian membunuh an-nafsa seseorang allati harramallah yang itu diharamkan oleh Allah illa kecuali bil haqqi dengan alasan yang benar. Ini ayat yang menunjukkan larangan atau menunjukkan larangan pembunuhan. Dan membunuh itu termasuk salah satu dari dosa besar. Tapi di situ ada yang haramallah, yang diharamkan. Loh, berarti ada yang membunuh dihalalkan? Ada. La al-Gujuy, orang yang divonis mati karena bandar narkoba, yang vonis mati hakim. Lah yang nembak mati al-Gujuy. Berarti itu membunuh yang dihalalkan. Perang. Lah terus misalnya ada orang melakukan pembunuhan berencana. Sidang, begitu sidang hakim memutuskan hukuman mati. Lah eksekusi membunuhnya itu ya pembunuhan yang halal. Tapi pembunuhan yang haram termasuk dosa besar. Wa man qutila mazluman, dan siapa yang terbunuh mazluman karena terzalimi, faqad ja'alna li waliyhi sultana, dan sungguh kami jadikan untuk ahli warisnya sultana, menentukan pilihan. Ketika misalnya ada orang nggak salah apa dibunuh, yang bunuh ketangkep, maka itu terserah ahli warisnya mau dituntut ke pengadilan atau dimaafkan. Tapi di hukum Indonesia dimaafkan nggak dimaafkan, kalau terbukti membunuh ya tetap dihukum. Kalau hukuman berencana pembunuhan berencana ya hukumannya mati. Kalau nggak berencana ya 20 tahun, 15 tahun. Dan pembunuh, kasus pembunuhan biar lari kayak apa tetap akan ketemu. Yang di Cirebon udah berapa tahun? 9 tahun ya, tetap aja ketemu. Itu kan kayaknya udah hilang. Ya tapi entah bagaimana caranya, yo ada aja yang menyebabkan kasus itu dibuka kembali. Lah iya, utang nyawa yo bayar nyawa. Kalau kasus pembunuhan biar lari kayak apa tetap akan ketemu. Ya kalau udah 8 tahun kan kayaknya udah hilang. Tapi yo nyatanya fala yusrif fil qatli, dan seandainya kok pembunuhan itu udah ketangkep pelakunya, kok keluarganya mau menentukan tuntutan, maka fala yusrif fil qatli, jangan berlebihan. Maksudnya begini, kalau zaman dulu itu begitu pembunuhan ketahuan kan langsung yang bunuh itu dibunuh. Tapi balasnya kalau dibunuh ya dibunuh, jangan disiksa dulu. Ya yes, pokoknya bunuh. Innahu kana mansura, sesungguhnya itu sudah mendapat pertolongan Allah. Lah ayat yang selanjutnya ini sekarang masih bulan Muharram apa udah habis Muharram? Masih. Wala taqrabu malal yatimi, itu malah larangannya jangan dekat-dekat. Deket-deket aja lah nggak boleh, apalagi sampai ngambil, apalagi sampai nikmati makan. Situ kan larangannya wala taqrabu, jangan deket-deket. Itu sebagai bentuk larangan keras ngambil apalagi makan harta anak yatim. Illa kecuali billati hiya ahsan, kecuali dengan cara yang baik. Loh, berarti ada yang boleh, ada. Misalnya kita punya keluarga yang orang tuanya meninggal, terus anak itu diasuh sama kita. Lah sementara pengasuhan anak itu kan butuh biaya makan, biaya sekolah. Sementara anak yatim itu punya peninggalan dari orang tuanya. Misalnya bapaknya dulu ninggalin rumah, ninggalin kontrakan.
Lah itu kita boleh ngambil dari hasil kontrakan itu untuk pembiayaan si anak itu tadi loh. Lah itu namanya illa billati hiya ahsan. Kita tak boleh ngambil harta anak yatim kecuali dengan cara yang baik. Berarti kalau dengan cara yang baik boleh. Cara yang baik itu contohnya itu tadi. Anak yatim punya peninggalan, kemudian kita kelola, misalnya dia punya warung itu kita lanjutin, kita kelola, kemudian hasilnya untuk pembiayaan si anak yatim itu. Atau biasanya kalau bulan Muharram banyak masjid, musola, majelis taklim ngadain santunan. Lah harta duit yang kita kumpulkan itu kan ya punya anak yatim ya. Wong kita minta sumbangan, Bu, sumbangan untuk anak yatim, berarti itu punya yatim. Lah panitia operasional dari mana? Di luar. Kalau bisa memang dipisahkan. Biasanya di masjid-masjid itu ada kotak amal lebih dari satu. Yang ini untuk yatim, ini untuk operasional masjid, ini untuk operasional musola dan lain-lain. Itu cara lebih aman daripada yang kita tadi itu. Ini sumbangan untuk memang full untuk anak yatim, yang kita atasnamakan yatim. Kita jangan ngambil dari situ. Untuk operasional misalnya acaranya bikin snacknya, sewa tenda kalau ngadain acara dan lain-lain, itu cara amannya ngambil dari luar, jangan yang di sini, biar nggak termasuk dengan larangan keras wala taqrabu malal yatim. Atau dalam ayat yang yakin ibu-ibu apal tuh, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi, tahukah kamu siapa orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, maka dia itu orang yang membentak, menghardik anak yatim. Berarti anak yatim enggak boleh dibentak. Kadang itu anak yatim itu punya kelebihan daripada anak yang ada bapaknya. Oh ya, ibu kan ngalami kan ngajar anak-anak kecil. Itu biasanya kalau ada anak yatim biasanya beda. Yang lain duduk dia lari, yang lain ngaji dia wis. Iya, kelebihan itunya. Lah apakah kita nggak boleh? Ya boleh kalau tujuannya untuk didik. Kalau kita biarin ya malah bahaya. Yang masuk bentak itu ya nggak peduli, cuek, bodo amat. Lah kalau dia misalnya di sekolah di TPA malah dia lari-larian, kita cuekin, ya malah kita kena yang salah. Ya bentak itu dalam rangka bukan benci tapi didik. Lah kemudian ada biasanya yang kurang pas memaknai hadis. Walaupun hadis ini juga dipermasalahkan kesohihannya. Mungkin ibu pernah dengar siapa yang ngusap kepala anak yatim, pernah dengar ya? Nah, itu hadisnya itu man massaha yadahu ala ra'si yatimin rafa'allahu bikulli sya'ratin darajatan. Siapa yang mengusapkan tangannya ke kepala anak yatim, maka Allah akan mengangkat derajatnya sejumlah dengan rambut anak yatim. Ini jangan dimaknai tekstual. Tekstual itu begini, berarti cuma ngusap doang dong. Ada anak yatim sini tang, sekusuk pergi. Yo enggak. Ngusap itu tandanya nyayangi, kasih sayang. Lah terus yang lanjutannya, maka Allah akan mengangkat derajat orang yang ngusap itu sejumlah dengan rambut anak yatim. Nah, kalau anak yatimnya gundul, anak yatimnya botak gimana? Ya bukan begitu. Sejumlah rambut itu maksudnya saking banyaknya sampai dibahasakan sejumlah rambut. Bukan kok ngitungin rambut atu-atu, dipilihin yang gondrong ini pahalanya gede, yang botak pahalanya dikit, enggak. Nah itu wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan. Jangan kita menikmati harta anak yatim kecuali untuk atau melalui jalan yang dibenarkan, seperti kasus tadi. Hatta yablugha asyuddah, sampai anak yatim itu dewasa. Lah anak yatim itu ukurannya sampai umur berapa?
Eh? 15, berapa tahun? Ayo. Yatim ya? Oh, yatim juga kan, ibu masih, cuman kan bapak nggak ada. Yatim ya? Yatim piatu malah. Ya kalau saya alhamdulillah masih komplit. Yatim itu sampai anak itu bisa menghidupi dirinya sendiri secara umum. Di Indonesia ini undang-undang anak boleh bekerja usia berapa? Anak mulai boleh bekerja itu di usia berapa? 18, berarti sampai usia itu. Asal belum usia itu masih bisa dicantumkan ketika ada program santunan yatim piatu. Lah kalau kita kan 18 sudah 3 kali ya. Yo ora iso. Hatta yablugha asyuddah, sampai anak itu dewasa, sampai anak itu bisa menghidupi dirinya sendiri. Nah, iya. Kalau udah umur segini-segini ini ya ora iso. Wa aufu bil ahdi. Wa aufu, dan tepatilah bil ahdi, dalam janji. Kalau kita berjanji ya tepati, biar gak termasuk tanda orang munafik. Kan lagunya Ida Lela gitu ya. Bila engkau berbicara, lain di bibir, lain di hati. Lagunya Ida Lela. Lah kalau bilang insya Allah gimana? Bu, nanti hari Sabtu acara selamatan ya di rumah. Rata-rata kan kita bilangnya iya. Cuma sayangnya kadang kita menggunakan lafaz insya Allah untuk membela kebohongan kita. Membela kebohongan. Kebohongan itu maksudnya begini, kita udah nggak ada niat, memang nggak datang undangan di rumahnya dia itu. Cuma karena masih di depan orangnya, kalau kita bilang nggak datang kan nggak enak ya. Akhirnya bilang insya Allah. Kalau nggak ada halangan, dalam hati udah yakin nggak datang. Misalnya Bu, nanti hari Sabtu acara selamatan di rumah hadir ya. Dalam hati kita bilang, kita udah tahu tuh orang itu kayak apa, pelitnya naudzubillah. Selamatan pakai telur puyuh. Orang-orang telur ayam dia telur puyuh. Nasinya dikit. Lah iya, kalau orang selamatan umumnya kan telur, ada lauk apa gitu. Lah ini telurnya sih ada, cuman telur puyuh. Terkenal pelit, pokoknya orangnya terkenal pelit. Kita pokoknya kalau diundang dia itu males datang. Lah karena masih di depan dia, mau kita bilang nggak datang kan nggak enak ya. Kita bilang rata-rata insya Allah. Itu namanya insya Allah, tapi untuk menutupi kebohongan. Lah terus gimana jawabannya? Wallahu alam bisawab, jawaban gak jelas. Iya, misalnya nih pas hari Rabu gini ngaji, diundang atu-atu, hari Sabtu datang ya. Nggak insya Allah. Tapi dalam hati, di rumah dia mah males ah. Lah kalau datang lah iya memang benar. Lah ini kan untuk menutupi kalau kita ngomong nggak datang nggak enak, di depannya dia. Tapi dalam hati kita memang udah nggak niat datang. Kalau memang nggak niat datang ya sampaikan, tapi ngomongnya yang enak. Duh, mohon maaf Bu ya, saya belum bisa hadir untuk kali ini. Kan enak ngomongnya ya. Ini kadang seringnya kita bohong untuk menutupi nggak enak. Lah ya kan kita ngomong terus terang. Mohon maaf saya nggak bisa hadir, kan terus terang. Lah kalau kita insya Allah. Lalu apalagi kalau menggunakan insya Allah untuk berbohong, tulisannya double. Ini menggunakan nama Allah, 1, 2 memang dia bohong. Lah makanya omongan itu diatur secerdas mungkin supaya tidak mengandung kebohongan. Umpama begini, ibu punya saudara terkenal kalau dia ngutang bayarnya susah.
Terus datang ke kita mau minjem duit, kita duit punya. Biasanya ibu kalau dipinjemin orang model begitu ngomongnya apa? Oh ya, bohong berarti kan ya, uang duit punya kok. Kalau ngomong males kan gak enak tapi biasanya aduh mohon maaf lagi gak ada gitu ya. Ngomongnya diatur. Kalau misalnya tadi itu bener ibu itu, aduh mohon maaf lagi gak megang, nah, kan memang gak megang kan? Ya kalau bilang gak ada, nyatanya ada. Lah iya makanya bilang aja, aduh mohon maaf lagi gak megang. Beres kan? Hah? Nah, ya mending tadi, aduh mohon maaf saya belum bisa datang. Beres kan? Daripada ngomong banyak-banyak akhirnya kecemplung. Nah iya kalau dipinjemin duit orangnya terkenal bayarnya susah. Lah kalau kita bilang bahwa nggak ada, nyatanya ada. Lah maka bilang aja, duh mohon maaf lagi nggak megang. Nggak megang kan nyatanya? Iya nggak megang, kecuali lagi dipegangin begini. Lah iya, aduh mohon maaf. Loh, ada kata maafnya ya. Oh kadang para pengacara itu kan hanya pinter-pinternya ngolah omongan. Kalau dulu di kampung saya ada cerita, orang itu kerjanya emang nyolong. Cerita bapak saya itu orang sakti katanya. Tapi sesakti-saktinya orang pasti ada aja yang ilmunya lebih tinggi. Nah, ketahuan dia nyolong sapi, ketangkep di sidang di balai desa. Alasannya apa? Saya nggak nyolong sapi, saya hanya ngambil tambang, tapi sapinya ikut. Nah iya. Ditanya kamu nyolong sapi? Enggak, saya nggak nyolong sapi. Saya hanya ngambil tambang, sapinya ikut. Lalu namanya di kelurahan bukan di kantor polisi. Zaman dulu mana ada kantor polisi. Nah, pokoknya asal sudah balai desa ya wes. Wa aufu bil ahdi, kalau janji ya tepati. Kalau memang bilang nggak bisa ya terus terang aja. Mohon maaf nggak bisa. Innal ahda kana mas'ula, bahwa sesungguhnya janjimu itu mas'ula, pasti akan ditagih. Lah jawaban gampang kok diribet-ribetin. Asal mohon maaf kalau memang nggak hadir gitu. Lah kecuali kalau memang kita sendiri belum tahu, ya ngomong insya Allah. Yang saya khawatirkan itu insya Allah, tapi untuk menutupi alasan. Karena ini kan sehari-hari kan ya. Sehari-hari kan kita sering diundang, sering ini. Jawaban gampang ya insya Allah. Wa auful kaila idza kiltum wazinu bil qistasil mustaqim. Wa aufu, dan tepatlah al kaila, timbangan, idza kiltum, ketika kalian nimbang. Tentunya ya yang warung-warung ya. Timbangan ini saya pernah dulu waktu nganten baru. Saya kan kerja di Pulau Gadung. Nah, dulu istri kontrak, cuman mertua kan gak jauh. Pulang kerja niatnya nyeneng-nyenengin kan, beli duku. Depan terminal Pulau Gadung itu dulu kan sepanjang jalan kan jualan duku. Dan namanya kita wong desa, ini duku sekilo berapa? Umpama 10.000. Ya wes ngeliat timbangannya ya mantep. Terus kan gundukan begini ya. Udah silakan mas, kalau mau nyoba ya ngambil yang atas gede-gede. Udah makan, wih yo manis, jadi mas, jadi deal. Begitu disosrok ternyata dari bawah nyosrok. Terus plastiknya hitam, serumnya. Nah, bawa pulang kan naik bis dulu Mayasari. Nyampe rumah
sebungkus buat istri, sebungkus buat mertua. Lah kebetulan mertua itu punya timbangan yang digital itu. Begitu dilalah itu ada timbangan ngegeletak, saya taruh begini. Loh, kata mertua, kok jauh? Kurang dari 2 kilo. Ya, wis. Quran merintahnya wa auful kaila idza kiltum. Kalau nak nimbang yo yang pas, kilo yo bilang sekilo, seliter yo bilang seliter. Ini saya pernah lihat lagi literan tapi diketok ininya nih. Dipukul. Udah gerinya pakai galon apa? Ya ini loh ratainya loh. Apa sih yang putih paralon? Kayak paralon. Wazinu bil qistasil mustaqim. Kalau nimbang ya timbangan yang benar-benar plek gitu loh. Kenapa seperti itu? Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Itulah yang terbaik dan efek ke belakangnya menjadi baik. Lah kalau kita beli kok ketipu kayak tadi, kan besok-besoknya udah nggak mau lagi ya. Kapok. Tapi kadang yang pakai ayat ini malah bukan orang Islam loh. Mohon maaf ya, saudara-saudara kita Cina, Tionghoa itu kan kalau iya ya iya, kalau enggak ya enggak. Kalau memang barang bagus bilang bagus, kalau buruk ya bilang buruk. Beda sama kita ya. Biar, lah makanya kadang kalau dalam sisi ini yang ngamalin ayat, kadang malah bukan kita orang Islam. Saya beberapa kali beli sesuatu itu di Cina, itu dia bilang Cina begini, Pak, kalau yang ini saya kualitasnya nggak jamin, berarti kan ini barang buruk. Kalau yang ini harga agak mahal Pak, tapi bisa dijamin ada garansinya. Nah kalau kita mah wes yang buruk-buruk ya wes, yang ngamalin ayat kadang malah bukan kita. Padahal di situ wa auful kaila idza kiltum wazinu bil qistasil mustaqim dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Kalau memang pengen kelanjutannya itu ahsanu ta'wila, kelanjutannya baik, dagang yo yang jujur. Kadang pedagang yang nipu pembeli dia. Belum lama ya, di pinggir jalan yang arah ke rumah itu ada tulisannya kardus gede anggur, tulisan setengah kilonya kecil. Saya dari jauh nih, wih, anggur sekilo 20.000 umpama ya. Begitu kita berhenti ternyata ada tulisannya setengah, cuma tulisannya setengah kecil. Yo, aduh, kan bikin kesel ya. Lah awalnya niatnya baik kan lama-lama jadi nyumpain. Jangan, Lah iya supaya mampir, cuman begitu kita berhenti kan gondok. Kecewa. Kirain mas sekilo, ternyata setengah. Terus pernah lagi beli ikat pinggang. Tulisannya itu serba 10.000. Pojokan rorotan dekat SMP 200 itu. Ya, saya berhenti, ikat pinggang 10.000. Begitu saya ambil, yang itu bukan Pak, yang itu 30. Ya bener. Itu ada pernah begitu, pokoknya dia habis sama emak-emak perumahan. Lah mak-mak sore-sore habis asar pada nongkrong depan rumah, ada itu 5.000 yang gede, yang kecil, yang di mobil 5.000. Begitu diberhentiin, mak-mak nggak mau tahu, pokoknya ngambil ember langsung bayar 5.000. Tadi katanya 5.000, enggak mau bodoh amat. Tadi udah bilang 5.000. Walaupun akhirnya ya tetap cuman abangnya dikerjain dulu, Bang. Kalau dagangnya yang jujur ngapa? Ini untuk memikat orang 5.000 ternyata yang 5.000 cuma yang gelas kecil. Ya Allah, ini orang dagang sudah diajari nama Quran.
Kalau nimbang, kalau apa-apa ya yang jujur. Biar dzalika khairu wa ahsanu takwila. Biar kelanjutannya itu lo bagus. Makanya kadang kita dagang nggak tahan lama ya gitu. Mangga udah dipilih bagus-bagus, yang dibuntel buat pembeli yang wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Wala taqfu artinya awalnya jangan ikut. Kalau bahasanya jangan ikut-ikutan. Ma laisa laka bihi ilmun, terhadap sesuatu yang kita sendiri enggak tahu ilmunya, alias enggak tahu. Kalau memang kita enggak tahu, informasi enggak jelas, enggak usah ikut-ikutan. Nanti akan timbulnya fitnah. Biasanya kalau mama kalau ngobrol kan begitu ya, baru selening-selening, baru katanya selening-selening apa bahasa Indonesianya? Kabar angin belum jelas. Misal orang pertama ini ngomong, Bu, tahu nggak anaknya si itu kok kayaknya perempuan tapi kok pulang malam. Terus tadi pagi saya dengar kok muntah. Langsung orang sebelah nambahi, jangan-jangan hamil. Padahal yang awal tadi maksudnya nggak cerita ke sana loh, hanya sering pulang malam. Lah yang sebelah cerita jangan-jangan hamil. Nyampe orang sebelahnya lagi kata jangan-jangan udah hilang, anaknya si itu hamil. Padahal belum jelas tadi kabar. Lah kadang seringnya kita heboh di masyarakat kan begitu ya. Kabar belum jelas, kita udah ikut nimbrung seakan-akan kita paham tentang hal itu. Maka Quran bilang wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Kalau memang kita nggak tahu ilmunya, wis nggak usah ikut-ikutan. Ya wis meneng, serahkan pada ahlinya. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Inna sam'a, sesungguhnya pendengaran. Tadi lo yang nguping-nguping informasi yang belum jelas, baru jangan-jangan langsung kita bilang hamil. Wal basara, penglihatan, apalagi di usia kayak kita ngelihatnya udah remeng-remeng. Misal ibu lewat tempat yang nggak baik lah umpama ya. Ayo, lewat tempat yang nggak baik, tempat apa? Kalau dulu di situ ya. Ya dulu. Lah umpama ibu pas lewat situ ada laki-laki kayaknya kayak saya, masuk ke situ. Padahal ibu sendiri masih bener nggak itu Sataris? Kayaknya iya apa bukan? Iya kayaknya mirip kok. Baru kayaknya mirip langsung cerita ke orang-orang. Tadi saya melihat masuk ke situ. Padahal baru kayaknya panglanan mata ini udah samar-samar. Inna sam'a wal basara wal fuad. Fuad itu hati. Kita batin. Kalau kita batin tok sih gak masalah. Kalau udah langsung diomongin itu. Kullu ulaika kana manhu mas'ula, nanti semuanya itu akan dimintai tanggung jawab. Ayo, gara-gara matamu yang lihat remeng-remeng cerita ke orang-orang itu akhirnya nama baiknya rusak. Gara-gara pendengaranmu yang belum jelas, informasi belum jelas, langsung cerita ke orang-orang. Wah, bahaya ya. Ya makanya kalau memang belum tahu pasti itu ya wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Kalau enggak jelas ya wis lebih baik diam kan cara aman. Wala tamshi fil ardi maraha, wala tamshi, dan jangan berjalan fil ardi di atas muka bumi maraha dengan sombong. Jalannya kalau orang Jawa dangak itu begini loh. Apa? Iya, nggak pernah mau naik lihat ke bawah loh. Kan simbolnya orang sombong kan jalannya begini ya. Nggak mau ngelihat ke bawah. Padahal orang lihat ke bawah itu banyak keuntungan. Siapa tahu ada duit jatuh. Ya,
Lah maksudnya wala tamshi fil ardi maraha itu jangan berjalan di muka bumi, jangan menjalani kehidupan ini dengan sombong. Yang kita sombongin itu apa yo? Nyombongin fisik ya udah begini. Nyombongin duit berapa sih yang kita punya? Lah iya. Nyombongin ilmu lah, punya apa kita? Lah nyombongin ibadah lah, ibadah yang mana yang kita sombongin? Salat ya cuman kelihatannya tok. Kelihatannya badannya sholat, pikiran sama hati yo mbok. Puasa yo masih, majelis gosip yo gak libur ya. Nah, apa yang kita sombongin? Wala tamshi fil ardi maraha. Innaka lan tahriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Bahwa sesungguhnya sehebat-hebatnya orang gak bakalan bisa tahriqal arda, nembus bumi. Walan tablughul jibala tula, enggak akan bisa memeluk gunung. Sehebat-hebatnya orang, sepintar-pintarnya orang, yo ada batasnya. Kalau Allah mau dalam sekejap hilang. Orang punya kekayaan banyak dalam sekejap, kalau mau Allah mau hilang, kebakaran habis. Orang sehat seger buger nyombong, kalau mau Allah mau ngambil keluar itu naik motor tabrak truk selesai. Ya apa yang disombongin? Pinter dah. Allah ngendaki delalah ke kamar mandi kepleset, jeledak, jatuh, namanya aja lupa. Apa namanya itu? Amnesia. Maka apa yang disombongin? Kullu dzalika kana sayyi'uhu inda rabbika makruha. Kullu dzalika, semuanya itu perbuatan yang di atas yang disebutkan yang rata-rata enggak baik itu nyombong. Terus suka ikut campur, timbangan gak beres, bunuh orang, ngambil anak yatim. Kana sayyi'uhu, keburukannya itu inda rabbika, di sisi Tuhanmu, makruha, itu yang tidak disukai alias dibenci. Wallahu a'lam bishawab.